Kepergian Ki Seno Nugroho atau yang akrab dipanggil Pak Seno membawa duka bagi jutaan penggemarnya termasuk saya. Dalang yang satu ini menjadi ikon dari seni pedalangan di era internet. Penggemarnya di YouTube begitu banyak, tak kurang dari 10-an ribu orang menonton secara langsung pagelaran yang dipanggungkan dan disiarkan secara langsung hampir tiap malam. Beberapa akun YouTube-nya memiliki subscriber lebih dari 400.000. Tentu Anda harus menghitung begitu banyak vlog pendek yang dipotong-potong oleh para penggemarnya yang diambil dari pementasan wayangnya, entah karena lucu ataupun karena syarat makna. Belum terhitung jumlah anggota PWKS, penggemar wayang Ki Seno Nugroho yang tersebar di seantero Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia. Ketika mendengar kepergian beliau, saya langsung teringat ungkapan ini. Wong urip ku sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki meng kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Meng kaya wong ngimpi to. Terpu mengkari ngenteni modar. Oh ya, gene iso gagas. Ungkapan itu menjadi pengingat tentang kesementaraan hidup. Namun dalam kesementaraan hidupnya yang belum genap setengah abad, Pak Seno sudah membantu banyak orang memaknai kehidupan. Ia memenuhi tugas seorang dalang yang tak sekedar menampilkan tontonan, melainkan juga menawarkan tuntunan kehidupan. Saya merangkum 3 tuntunan Pak Seno. Kebijaksanaan milik semua orang, hidup sebagai pengabdian, dan seni sebagai sarana kepedulian. Tentu lumrah kalau Anda mendengarkan kata-kata bijak dari seorang pemuka agama, pemimpin masyarakat atau orang terpelajar. Demikian pula dalam pewayangan, tokoh Semar dan Kresna sebagai pamomong Pandawa amat sering ditampilkan sebagai orang-orang yang menyampaikan tuntunan kehidupan. Namun, Pak Seno memiliki kekasan, yaitu bahwa kebijaksanaan itu milik semua orang, termasuk tokoh Bagong yang sering hanya ditampilkan dengan banyolan-banyolannya secara umum. Menariknya, tokoh Bagong ini bahkan ditampilkan sebagai yang memberi kritik dan masukan kepada Semar dan Kresna, bahkan kepada Pandawa, tuan-tuan mereka. Setiap kali menonton pementasan beliau, orang dibuat sadar bahwa kebijaksanaan itu milik semua orang. Pak Seno ingin mengajak orang dari berbagai lapisan menyadari bahwa tiap orang punya kebijaksanaannya masing-masing. Dia seakan mengatakan, kalau Bagong hanya batur, bisa sebijaksana itu, apalagi Anda-Anda yang adalah presiden, gubernur, pemimpin agama, orang-orang terpelajar, dan berbagai profesi yang pasti lebih tinggi dari pekerjaan Bagong yang hanya seorang batur. Dalam sebuah vlognya, Pak Seno mengungkapkan, sebenarnya aku memberi warna lain dalam dunia pewayangan. Wih, penjangkaku. Aku nggak warna yang lain dalam dunia pewayangan dengan menonjolkan tokoh Bagong. Wis kuwi wae. Dadi nek nonton aku ya wis nonton ya Pak Seno ya nonton Gojek. Gojek ning ono pituture. Ya kuwi sing apik kaya ngono. Tiap-tiap kali menontonnya secara langsung maupun melalui streaming, saya tertegun menemukan cara yang sangat jenius untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Banyolannya bukan banyolan yang mentah, melainkan banyolan yang penuh dengan makna kehidupan. Bagong menjadi corong bagi Pak Seno untuk menyampaikan tuntunan kehidupan,
bahkan kepada orang-orang yang biasanya menjadi pemberi nasihat. Sekali lagi, di tangan Pak Seno seolah mau dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kebijaksanaannya masing-masing. Penggemar-penggemar Pak Seno tentu tahu betapa ia sangat mensyukuri profesinya sebagai dalang. Sebagai anak dari seorang dalang yaitu Ki Suparman, Pak Seno melanjutkan profesi di dunia pedalangan meski dengan cara yang berbeda. Ia kagum dengan Ki Mantep Sudarsono yang adalah dalang Solo. Pak Seno mengenang demikian. Waktu saya SMP, waktu itu saya diajak bapak menonton Ki Mantep Sudarsono mendalang di Sasono Hinggil. Dari situ saya melihat kepiawaian Pak Mantep mementaskan sebuah wayang itu luar biasa. Setelah itu terpacu atau terpecut hati saya. Beliau pun bisa, asal kita belajar, kita akan bisa. Meski tidak bisa seperti beliau, tetapi setidaknya bisa meniru cara beliau mendalang. Dari situ saya semangat sekali. Saya semangat belajar mendalang di rumah. Ungkapan ketersentuhan hati dan keinginan untuk meraih mimpi rasa-rasanya menjadi teladan dari Pak Seno. Dia mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar mendalang, tetapi hati yang terpecut membuatnya terus memperjuangkan mimpinya. Saya rasa semua orang setuju bahwa di masa-masa akhir hidupnya, Pak Seno menjadi dalang yang paling populer dengan berbagai kekhasannya. Ia tak hanya meniru idolanya, tetapi menemukan sendiri keunikannya dalam mendalang. Bukankah ini teladan yang luar biasa? Pak Seno menemukan jalan sebagai seorang seniman. Semoga kita pun juga. Di masa pandemi COVID-19, Pak Seno menjadi simbol seniman yang peduli pada seniman lain. Setelah beberapa waktu tidak manggung, pada pertengahan April, Pak Seno mengadakan pentas wayang berdurasi pendek. Ia berkolaborasi dengan pelukis Nasirun. Pentas itu terbuka untuk donasi bagi seniman-seniman yang terdampak pandemi. Lukisan yang dibuat juga dilelang guna menambah dana sosial yang ada. Setelahnya Pak Seno terus mengadakan pementasan wayang dengan durasi pendek, terutama agar krunya masih bisa mendapatkan penghasilan. Kepiawaiannya dalam mendalang, kemampuannya menyentuh rasa perasaan penonton, dan jiwa pedulinya yang besar itulah yang amat mungkin membuat orang kagum, hormat, sekaligus cinta kepadanya. Ia memenuhi kebijaksanaan hidup yang pernah diungkapkannya melalui tokoh Bagong. Ia mengatakan, "Mula dadi wong ning alam donya ki aja sok seneng diajeni, ning seneng ditresnani. Nek iso loro-lorone dicakup, ya diajeni, ya ditresnani. Nek mung diajeni wae, nek ketemu sampean, waduh Penemban Durna, waduh Penemban Durna, nek sampean sok modar ora ana wong layat. Durna mati ya mbok men modar mesti ngono. Nek ditresnani ora mung nalika urip, ning nadyan wis ora ana, diparani sanak kadang mitra kawruh sedulur tangga teparo, diparani saryane, didongake jaluke kang pangapura, kuwi wong tresna. Rasanya tidak ada kata yang bisa terungkap untuk mensyukuri hidup Pak Seno, kecuali terima kasih karena boleh memetik buah kehidupan dari tuntunan-tuntunan dalam tontonan wayangnya. Terima kasih sudah menuntun kami untuk belajar memaknai kehidupan kami. Dalam kata dan teladan hidupmu, engkau mengajari bahwa hidup tak hanya sekedar berjalan, melainkan kesempatan untuk menjadi bermakna. Selamat jalan idola, doa kami menyertai.